Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Melan dengan NPM 20110503076. Saya berasal dari kelompok 6 dan kelompok 6 akan menjelaskan tentang dinding. Pengertian dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. 3 jenis utama dinding struktural adalah dinding bangunan, dinding pembatas atau boundary, serta dinding penahan atau retaining. Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Dinding pembatas mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota. Dinding jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar. Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau air dan dapat berupa bagian eksternal ataupun internal suatu bangunan. Fungsi dinding 1. Pembatas antar ruang bagian dalam, luar, samping, depan, dan belakang. 2. Pembentuk daerah fungsi atau zoning dalam bangunan. Ruang tidur dengan ruang dapur dan ruang-ruang lainnya dipisahkan oleh dinding dan masing-masing ruangan memiliki fungsi yang berbeda. 3. Pelindung dari pengaruh di lingkungan luar tempat kita tinggal dan beraktivitas. 4. Menambah keindahan pada bangunan. Pada rumah dan bangunan modern seringkali menampilkan dinding luar diekspos sedemikian rupa untuk menambah daya tarik suatu bangunan tersebut. 5. Pada struktur bangunan tertentu, dinding berfungsi sebagai pemikul beban atau shear wall. Umumnya terdapat pada bangunan dengan denah yang tidak teratur dan bertingkat. Hal ini untuk mengurangi gaya geser berlebihan yang akan diterima struktur bangunan sehingga bangunan tersebut aman terhadap bahaya roboh. 6. Melindungi penghuni dan isi rumah dari berbagai macam jenis cuaca seperti paparan terik matahari, hujan, cuaca dingin, dan angin. Jenis-jenis dinding menurut bahan yang digunakan. 1. Dinding rumah batu bata. Dinding batu bata adalah dinding yang paling sering digunakan dalam pembangunan baik perumahan sederhana maupun pembangunan gedung-gedung yang berukuran besar. Karena itu, pasangan batu bata memiliki nilai seni tersendiri dalam sistem pemasangannya dalam konstruksi bangunan atau dinding. Pembuatan batu bata harus memenuhi Peraturan Umum untuk Bahan Bangunan di Indonesia NI 3 dan Peraturan Batu Bata Merah sebagai bahan bangunan NI 10. 2. Dinding rumah batako. Batako press dibuat dari campuran semen PC dan pasir atau abu batu. Jenis dinding ini ada yang dibuat secara manual atau menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan mesin. Pembuatannya menggunakan cetakan yang dipres secara maksimal dan dibakar dengan tungku khusus dengan panas yang tinggi. Ukuran harus tepat sehingga pemasangannya tidak perlu diadakan plesteran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aktif Rianto. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang dinding. 3. Dinding batu kapur. Ukuran dinding batu kapur 8 cm x 17 cm x 30 cm. Dinding ini banyak digunakan pada rumah-rumah di pedesaan, perumahan rakyat, pagar pembatas tanah, atau rumah sederhana. Dinding bata kapur terbuat dari campuran tanah liat dengan kapur gunung. Waktu pemasangan pun cepat dan sedikit memakai adukan semen pasir. Bila telah terpasang dan diplester, dinding ini tidak akan terlihat dari tanah dan kapur. Dinding ini memerlukan kolom pengaku setiap 2,5 meter. 4. Dinding bata hebel atau selken. Dinding bata hebel atau selken adalah bahan bangunan pembentuk dinding dengan mutu yang relatif tinggi. Dinding jenis ini bisa tidak diplester, cukup jadi saja karena permukaannya yang sudah rata dan permukaan batu yang lebar. Hanya saja ketebalan kusennya harus disesuaikan. Selain itu, dalam praktik pemasangan sedikit bahan yang terbang percuma. Bata ini cukup ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Bisa langsung diberi aci tanpa harus diplester terlebih dahulu. Dengan menggunakan semen khusus,
Bahan dasar acan atau semen tersebut adalah pasir silika, semen, filler, dan zat aditif. Untuk menggunakannya, semen ini hanya dicampur dengan air, tapi bisa juga menggunakan bahan seperti pemasangan batako. 5. Dinding partisi. Sesuai dengan namanya, dinding partisi memang dikhususkan untuk sekat antar ruang, karena didesain sebagai sekat antara ruang satu dan yang lain. Dinding ini memiliki desain konstruksi yang lebih praktis dan ringan dibanding dengan konstruksi dinding yang lain. Bahan partisi untuk dinding jenis ini termasuk bagus dan murah. Sayangnya, dinding ini tidak bisa digunakan untuk dinding luar. Ini disebabkan sifat bahannya yang kurang menjamin faktor keamanan dari gangguan luar. Di samping tidak cocok untuk konstruksi terbuka, dinding jenis ini juga tidak dirancang untuk memikul beban yang berat. Dinding macam ini banyak digunakan sebagai bahan penyekat ruangan, terutama di perkantoran. Bahan yang dipakai umumnya terdiri dari lembaran multiplex atau papan gypsum dengan ketebalan 11-12 mm. Dari segi beban terhadap bangunan, dinding partisi dapat diabaikan. 6. Dinding kayu. Menggunakan kayu sebagai dinding rumah bisa menambah kesan natural dan alami serta menambah kesan estetik pada rumah tersebut. Namun, bila menggunakan kayu untuk dinding di bagian eksterior rumah, memerlukan perawatan khusus karena berhadapan langsung dengan panasnya matahari. Agar kayu bisa tahan lama, maka harus melalui proses oven untuk membuat kandungan air di dalam kayu tersebut memuai. Jika ingin menggunakan kayu untuk bagian interior rumah, maka kayu tersebut harus melalui tahap coating agar terhindar dari rayap. 7. Dinding GRC. GRC atau singkatan dari Glass Fiber Reinforced Concrete adalah pelapis dinding berbahan dasar semen yang dicampur dengan bahan fiberglass. 8. Dinding kaca. Dinding kaca memberikan efek serupa cermin. Fungsinya bukan untuk memantulkan bayangan ruang, namun lebih pada meniadakan batas antar ruang. Kaca-kaca transparan berukuran besar dapat membawa nature flow ke dalam ruang. Jika terdapat taman hijau di seputar rumah, dinding kaca akan menyajikan pemandangan tersebut ke dalam ruang. Dengan dinding transparan, batas antara ruang luar dan dalam seolah hilang. 9. Dinding logam. Logam yang digunakan untuk dijadikan dinding biasanya adalah seng. Akan tetapi, sangat jarang orang yang menggunakan dinding logam ini untuk dijadikan dinding rumah, karena biasanya orang lebih menggunakannya untuk dijadikan dinding gudang atau tempat penyimpanan barang. 10. Dinding UPVC atau singkatan dari Unplasticized Polyvinyl Chloride adalah PVC biasa yang telah melalui proses kimia untuk meminimalkan sifat plastiknya sehingga menghasilkan material yang lebih kuat dan tahan lama. Saat ini, material UPVC bisa juga dibentuk menjadi panel untuk bahan atau material plafon dan panel dinding. Demikian itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zain. Jenis bahan dan material untuk dinding. 1. Dinding dengan susunan horizontal. Jenis dinding ini bisa dibuat dari kayu, aluminium, vinylin, atau semen fiber. 2. Dinding dari papan. Dinding jenis ini tersedia dalam bentuk kayu dan semen fiber. Dinding rumah dari papan merupakan pilihan tepat untuk rumah dengan desain tradisional. Dinding sirap tersedia dalam bentuk vinylin, kayu, dan semen fiber. Sirap sangat cocok untuk rumah dengan desain tradisional yang memiliki sirap kerajinan tangan atau estetika kerajinan dan kesenian. 4. Dinding panel semen fiber. Lembaran besar dari panel semen fiber dapat menciptakan sebuah permukaan yang datar. Estetika dari penggunaan dinding rumah jenis ini cenderung lebih kontemporer. 5. Dinding plesteran. Dinding plesteran adalah pilihan yang cocok untuk eksterior dengan permukaan besar dan geometri sederhana. Material dinding plesteran ini tersedia dalam pilihan sintetik dan alami. Selain itu, juga cocok untuk rumah dengan desain modern hingga kontemporer.
Kenal kelebihan dan kekurangan bahan material dinding. Batu bata. Kelebihan batu bata merah. 1. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang. 2. Ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan. 3. Mudah untuk membentuk bidang kecil. 4. Harganya murah. 5. Mudah mendapatkannya. 6. Perekatannya tidak perlu yang khusus. 7. Tahan panas sehingga dapat menjadi pelindung terhadap api. Kekurangan bata merah. Sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi. 2. Menyerap panas pada musim panas dan menyerap dingin pada musim dingin, sehingga suhu ruangan tidak dapat dikondisikan atau tidak stabil. 3. Cenderung lebih boros dalam penggunaan material perekatnya. 4. Kualitas yang kurang beragam dan juga ukuran yang jarang sama membuat waste-nya dapat lebih banyak. 5. Karena sulit mendapatkan pasangan yang cukup rapi, maka dibutuhkan plesteran yang cukup tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. 6. Waktu pemasangan lebih lama dibandingkan bahan dinding lainnya. 7. Berat sehingga membebani struktur yang menopangnya. 8. Bata merah menimbulkan beban yang cukup besar pada struktur bangun. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Anggi. Batako. Kelebihan batako. 1. Pembuatan mudah dan ukuran dapat dibuat sama. 2. Ukurannya besar sehingga waktu dan ongkos pemasangan juga lebih hemat. 3. Khusus jenis yang berlubang dapat berfungsi sebagai isolasi udara. 4. Apabila pekerjaan rapi tidak perlu diplester. 5. Lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan potongan. 6. Sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. 7. Kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi rembasan air. 8. Pemasangan lebih cepat. Kekurangan batako. 1. Mudah terjadi retak rambut pada dinding. 2. Mudah dilubangi dan pun mudah pecah karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. 3. Kurang baik untuk insulasi panas dan suara. Kelebihan bata ringan. 1. Memiliki ukuran dan kualitas yang seragam sehingga dapat menghasilkan dinding yang rapi. 2. Tidak memerlukan siar yang tebal sehingga menghemat penggunaan perekat. 3. Lebih ringan daripada bata biasa sehingga memperkecil beban struktur. 4. Pengangkutannya lebih mudah dilakukan. 5. Pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. 6. Tidak diperlukan plesteran yang tebal, umumnya ditentukan hanya 2,5 cm saja. 7. Kedap air, sehingga kecil kemungkinan terjadinya rembesan air. 8. Mempunyai kekedapan suara yang baik. 9. Kuat tekan yang tinggi. 10. Mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa. Kekurangan bata ringan. Karena ukurannya yang besar, untuk ukuran tanggung mempunyai sisa cukup banyak. 2. Perekatnya khusus. Umumnya adalah semen instan yang saat ini sudah tersedia di lapangan. 3. Diperlukan keahlian khusus untuk memasangnya, karena jika tidak dampaknya sangat kelihatan. 4. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa. 5. Harga relatif lebih mahal daripada bata merah. 6. Agak susah mendapatkannya. Hanya toko material besar yang menjual bata ringan ini. 7. Penjualannya pun dapat dalam volume yang besar. Permasalahan dinding dan solusinya. 1. Dinding retak. Untuk mengatasi masalah dindingnya retak, terlebih dahulu Anda harus mengetahui penyebabnya. Retak karena struktural atau retak non-struktural. Jika retakan yang ada pada dinding rumah Anda merupakan retakan struktural, perbaiki dengan memperkuat titik lemah dari pondasi sehingga nantinya struktur yang berada di atas pondasi dapat kuat lagi. Namun, jika retakan yang ada pada dinding rumah Anda merupakan retakan non-struktural, dilihat terlebih dahulu apakah penyebabnya dari acian atau plesteran. Jika retakan itu timbul karena acian yang tidak sempurna, Anda bisa mengelupas cat terlebih dahulu, lalu diacil ulang lagi, baru dicat ulang. Dan jika retakan non-struktural yang ada pada dinding Anda disebabkan oleh plesteran, perbaiki dengan menambal bagian dinding yang retak tersebut dengan segera. 2. Cat dinding mengelupas atau flaking. Salah satu penyebab mengelupasnya cat dinding adalah pengaburan, namun bisa juga disebabkan kelembaban dinding dan pengerjaan dinding yang tidak baik secara cat tidak bisa menempel dengan baik.
Cara mengatasi cat dinding yang mengelupas antara lain dengan mengelupas atau menggerok cat yang telah diaplikasikan tersebut hingga bersih. Agar lebih cepat, Anda bisa menggunakan HCl atau asam klorida atau paint remover untuk mengelupas cat di dinding. Jika tidak terpaksa, sebaiknya tidak menggunakan kedua bahan kimia tersebut karena mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Akan tetapi, jika terlanjur menggunakan bahan tersebut, setelah selesai segeralah membilas dinding supaya sisa zat-zat kimia yang ada di Anda gunakan bersih dan supaya cat baru yang akan Anda gunakan tidak mudah terkelupas karena adanya reaksi dengan sisa HCl atau paint remover. Setelah proses mengelupas cat dinding selesai, Anda bisa mulai mengecat dinding tadi. Agar hasilnya lebih, sebaiknya gunakan lapisan cat dasar terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardana Dirga Putra, kelas TS03 dengan NPM nomor 2010503144, ingin menjelaskan presentasi soal dinding. Dinding berjamur dan berlumut. Kondisi dinding yang lembab merupakan penyebab munculnya jamur dan lumut pada dinding rumah. Jamur dan lumut yang tumbuh dan membuat dinding rumah terlihat kotor, jelek, dan juga rentan bocor. Untuk mengatasi masalah tersebut, bersihkan jamur terlebih dahulu. Anda bisa menggunakan cairan anti jamur dan lumut yang bisa membuat jamur itu mati. Setelah itu, sikatlah dinding rumah yang berjamur dan berlumut menggunakan sikat yang berbulu kasar. Kemudian amplaslah dinding agar jamur dan lumut bersih dan mati hingga ke akarnya. Setelah bersih, bilas dinding dengan air bersih. Lalu biarkan dinding mengering. Dinding mengering, lalu pengecatan ulang dinding, dan jika mau, Anda bisa melapisi dinding rumah dengan menggunakan waterproof sealer. Keempat, dinding lembab. Lembab pada dinding rumah biasanya terjadi karena adanya rembesan air yang menyusup masuk ke dalam atau adanya bocoran pipa di dalam dinding dan beberapa hal lainnya. Hal tersebut juga memicu munculnya bercak-bercak pada dinding. Dinding yang menggelembung bahkan mengelupas. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menemukan sumber pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu segera memperbaiki. Jika dinding menggunakan cat, bersihkan cat yang ada pada dinding rumah dengan amplas, baru dilapisi dengan lapisan yang tahan terhadap air, supaya jika masih tetap terjadi rembesan tidak mengganggu cat dinding sebelumnya. Mengecat dinding. Pastikan lapisan sealer yang dipasang sudah kering sehingga cat bisa menempel dengan baik. Kelima, dinding berkapur. Dinding rumah yang berkapur biasanya terjadi akibat efek dari cat dengan kualitas rendah yang digunakan, yang biasanya banyak kandungan zat pengisinya atau filter yang berupa tepung. Cara untuk mengatasinya dinding berkapur atau de-checking adalah dengan meminimalisir kapur, yakni dengan mengusap dinding tersebut dengan menggunakan kain atau lap, dan selanjutnya Anda bisa mengecatnya kembali. 6. Dandang menggelembung. Dinding menggelembung. Dinding rumah yang menggelembung biasanya disebabkan karena melakukan pengecatan pada plesteran yang masih basah. Dinding yang belum siap untuk dicat biasanya akan mengakibatkan kekurangan daya ketat lapisan cat terhadap dinding. Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengerok ulang seluruh permukaan cat dinding atau mengecat ulang. Yang harus diperhatikan yakni meski pengecatan dinding dilakukan 2 hingga 3 kali, jangan sampai proses pengecatan itu dilakukan langsung atau secara berurutan. Berikan jeda antara pelapisan cat yang pertama dengan pelapisan cat yang selanjutnya agar hasilnya sempurna dan menghindari munculnya gelembung pada dinding rumah. Kesimpulannya, catnya 2-3 lapisan, tidak hanya 1 lapisan. Terima kasih.